Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik. Nah, kompetensi dasarnya menjelaskan konsep dasar penurunan fungsi kompleks dengan indikator. Pada akhir perkuliahan nanti mahasiswa diharapkan mampu menyelidiki keanalitikan suatu fungsi dan menentukan fungsi harmonik. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi analitik terlebih dahulu. Kita punya definisi di sini. Fungsi f dikatakan analitik atau bisa juga dikatakan sebagai fungsi yang holomorfik, reguler atau monogenik begitu ya. Tapi pada pembahasan ini kita pakai istilah analitik begitu. Fungsi f dikatakan analitik di Z0 jika ada suatu R positif sedemikian sehingga f aksen Z itu ada untuk setiap Z elemen persekitaran dari Z0 sebesar R gitu ya. Jadi misalkan kita lihat di sini di gambar sebelah kanan, kita punya fungsi f gitu, kemudian kita punya Z0. Nah, kita ambil suatu persekitaran sebesar R begitu, ada lingkungan dari Z0 dengan jari-jari R begitu ya. Nah, untuk setiap titik di dalam persekitaran ini, turunannya fungsi f itu ada. Jadi setiap kita ambil titik, misalkan titiknya Z1 begini ya. Kita ambil titik Z1 di persekitaran Z0, maka turunan fungsi f di titik Z1 itu ada. Misal kita ambil lagi Z2. Turunan fungsi f di titik Z2 itu ada. Atau kita ambil Z3. Maka f aksen Z3 itu juga ada. Jadi di setiap titik pada persekitaran Z0 itu turunan dari fungsi f ada. Maka f itu dikatakan analitik. Atau dengan kata lain kita bisa bilang fungsi fz itu analitik di Z0 apabila turunan f itu ada di semua titik pada lingkungan Z0. Nah, fungsi yang analitik untuk setiap set elemen bilangan kompleks itu dinamakan fungsi utuh, fungsi menyeluruh atau entire function. Seperti ini. Nah, kita punya hubungan gini nih. Jika f analitik di Z0, maka turunannya itu ada. Kalau turunannya ada, maka f itu continue di Z0. Gini ya. Ini hubungan antara konsep ini dengan konsep yang sebelumnya tentang kekontinuan fungsi juga. Nah, jika fungsi f itu turunannya ada, maka dia dikatakan analitik. Jika f itu turunannya ada, maka dia continue. Jika f itu continue, maka turunannya ada. Jika f itu turunannya ada, maka f itu analitik. Gitu ya. Jadi ini saling terhubung antara analitikan fungsi, kemudian turunan fungsi dan kekontinuan fungsi. Nah, misalkan kita punya fungsi f, fungsi fz sama dengan uxy ditambah ivxy. Andaikan turunan parsial u dan v terhadap masing-masing x dan y itu kontinu di semua titik dalam lingkungan-lingkungan tertentu, n katakanlah dari Z0 seperti tadi ya, kita punya lingkungan, kemudian ada Z0 begitu, dan dia kontinu di setiap titik di lingkungan ini, katakanlah R gitu ya, jari-jarinya. Dan persamaan Cauchy-Riemann itu terpenuhi, maka f itu analitik di Z0. Jadi kita bisa membuktikan analitikan fungsi di Z0 dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann ini. Contohnya, tunjukkan bahwa fz sama dengan z kuadrat plus 5iz plus 3 min i itu analitik. Nah, pertama kita ubah dulu fz itu ke dalam bentuk u plus v begitu ya.
U plus IV dengan mengubah Z menjadi X plus IY. Begini. Kemudian diperoleh U dan V seperti ini. U dan V. Berikutnya, kita lihat U itu adalah X kuadrat min Y kuadrat min 5Y plus 3. Tentu saja, UXY ini, fungsi U ini, kontinu di semua titik, ya kan? Dia kontinu di semua titik, karena bentuknya adalah X kuadrat min Y kuadrat min 5Y plus 3. Ini kontinu di semua titik. Demikian juga untuk V. 2XY plus 5X min 1 itu kontinu di semua titik. Nah, berikutnya kita turunkan secara parsial U dan V ini terhadap X dan Y. Jadi turunan parsial U terhadap X, atau kita simbolkan UX begini. Turunan dari X kuadrat min Y kuadrat min 5Y plus 3 terhadap X itu adalah 2X. Kemudian turunan parsial U terhadap Y, atau kita simbolkan UY, itu min 2Y min 5. Nah, demikian juga untuk yang V. Kita turunkan parsial terhadap X dan Y, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita cek persamaan Cauchy-Riemannnya. UX sama dengan VY, memenuhi tidak? UX itu 2X, VY-nya itu juga 2X, maka terpenuhi ya. UX sama dengan VY. Kemudian persamaan Cauchy-Riemann yang kedua, Vx sama dengan min UY. Bisa kita lihat, Vx itu 2Y plus 5. Dan UY-nya itu min 2Y min 5. Jadi kalau kita masukkan ini, kita uraikan, akan ketemu sama persis 2Y plus 5. Oh, jadi persamaan Cauchy-Riemann pertama dan kedua semuanya terpenuhi di semua titik pada lingkungan Z0. Jadi ini terpenuhi di setiap titik. Sehingga F aksen itu ada di semua titik di lingkungan Z0. Maka kesimpulannya FZ itu analitik. Seperti ini. Nah, contoh yang kedua. Tentukan apakah FZ sama dengan X kuadrat min IY kuadrat itu analitik. Nah, contoh ini pernah muncul sebelumnya pada materi persamaan Cauchy-Riemann. Yang belum melihat, yang belum menonton videonya yang di materi persamaan Cauchy-Riemann, silahkan dilihat dulu. Ada contoh seperti ini. Nah, pada contoh itu telah dibuktikan apakah dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak. Nah, ternyata FZ sama dengan X kuadrat min IY kuadrat itu dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann hanya di garis Y sama dengan min X. Jadi persamaan Cauchy-Riemann-nya hanya terpenuhi di garis Y sama dengan min X. Jadi, karena persamaan Cauchy-Riemann-nya hanya terpenuhi di sini, maka fungsi tersebut memiliki turunan hanya pada titik-titik di sepanjang garis ini juga, Y sama dengan min X. Nah, setiap lingkungan bagi titik pada garis itu memuat titik-titik lain yang berada di luar garis Y sama dengan min X. Jadi, F aksennya itu tidak ada. Karena F aksennya hanya ada, atau turunan pertamanya hanya ada pada garis Y sama dengan min X. Padahal kalau kita ambil lingkungan, berapapun R-nya, itu kan pasti memuat titik yang di luar garis Y sama dengan min X. Begitu ya. Misalkan kita punya garis ini, garis gitu ya. Di garis ini terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann-nya. Tapi kalau kita ambil lingkungan, kecil pun, sekecil apapun, pasti kan memuat titik lain yang berada di luar garis ini. Nah, padahal di luar garis Y sama dengan min X itu tadi, persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi. Artinya, turunannya tidak ada. Nah, karena turunannya tidak ada di sini, akibatnya adalah F itu tidak analitik di mana-mana. Karena keanalitikan atau analitisitas pada suatu titik itu menuntut F
absen itu ada di seluruh lingkungan pada titik tersebut. Jadi kita ambil suatu titik, pasti ada lingkungan yang memuat titik yang tidak punya turunan. Jadi tidak ada turunannya di sana. Karena setiap titik yang kita ambil itu pasti punya sifat seperti itu, maka artinya F itu tidak analitik di mana-mana. Seperti ini. Nah, berikutnya kita punya yang namanya titik singular. Jadi, Z0 itu dinamakan titik singular FZ jika dan hanya jika F gagal menjadi analitik pada Z0, tetapi setiap lingkungan Z0 memuat paling sedikit satu titik yang membuat F itu analitik. Nah, kita lihat contohnya saja. Misalkan nih, kita punya FZ sama dengan 2Z plus 1 dibagi Z pangkat 3 plus Z. Tentukan titik singular dari F dan tentukan di mana F itu analitik gitu. Nah, perhatikan fungsinya 2Z plus 1 dibagi Z pangkat 3 plus Z itu dia tidak kontinu pada saat penyebutnya ini sama dengan 0, ya kan? Penyebutnya sama dengan 0. Ini fungsinya tidak kontinu. Nah, jadi turunannya itu tidak ada pada saat penyebutnya 0. Artinya turunannya ada di semua titik kecuali pada saat Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0. Nah, kalau kita uraikan Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0, itu ketemu Z sama dengan 0 atau Z sama dengan plus minus I. Jadi, titik singularnya dari F itu adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I. Pada saat dia tidak kontinu, pada saat dia tidak punya turunan. Nah, jadi FZ itu analitik di semua Z kecuali di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I. Sesuai dengan titik-titik yang membuat dia tidak punya turunan. Di titik-titik lain dari FZ ini, dia punya turunan. Kecuali di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I. Ini adalah contoh dari titik singular. Nah, sebagai latihan, ini silahkan dicoba. Tentukan apakah FZ sama dengan Z pangkat 3 itu analitik. Nih, silahkan dicoba yang ini ya. Nah, berikutnya kita punya tentang fungsi harmonik. Andaikan suatu fungsi kompleks FZ sama dengan UXY plus IVXY yang analitik dalam domain D, maka dia akan memenuhi persamaan Laplace del kuadrat U, yaitu rumusnya adalah do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat sama dengan 0. Jadi turunan parsial kedua dari U terhadap X ditambahkan turunan parsial kedua U terhadap Y itu jika dijumlahkan sama dengan 0. Atau turunan kedua V terhadap X ditambah turunan kedua V terhadap Y itu juga sama dengan 0. Nah, bila mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di dalam D, maka fungsi kompleks tersebut merupakan fungsi harmonik. Jadi, untuk membuktikan apakah suatu fungsi itu harmonik atau tidak, kita harus melihat U, XY, VXY, turunan U terhadap X, turunan kedua U terhadap X, turunan U terhadap Y, turunan kedua U terhadap Y, dan untuk yang V juga demikian, V-nya harus kita turunkan juga terhadap X dan terhadap Y. Jika semuanya kontinu dan memenuhi persamaan Laplace ini, maka dikatakan fungsi tersebut adalah fungsi harmonik. Contohnya, selidiki apakah FU sama dengan
2x dikalikan 1 min y itu harmonik. Ini U saja, fungsinya U. Nah, U itu sama dengan 2x min 2x y. Kita turunkan. Turunan pertama U terhadap X itu 2 min 2Y. Turunan kedua U terhadap X itu 0. Turunan U terhadap Y min 2X. Turunan kedua U terhadap Y itu 0. Gini ya. Nah, kemudian kita lihat persamaan Laplace-nya terpenuhi tidak? Do kuadrat U do X kuadrat ditambah do kuadrat U do Y kuadrat. Berarti kan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, persamaan Laplace ini terpenuhi. Jadi, FU itu harmonik. Jadi, fungsinya kontinu, turunan parsial pertama kedua kontinu, dan memenuhi persamaan Laplace. Maka dia dinamakan fungsi harmonik. Berikutnya kita punya yang namanya fungsi harmonik sekawan. Misal, kita punya Fz itu U plus IV. V itu harmonik sekawan dari U jika U harmonik dan V juga harmonik. Nah, contohnya seperti ini. Misal, kita punya fungsi U. UXY itu Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Dari pernyataan tentukan fungsi harmonik sekawan dari U, berarti kita asumsikan V itu harmonik, U itu harmonik, begitu ya. Nah, pertama kita cari turunan parsialnya terlebih dahulu. Jadi, UXY itu Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Maka turunan parsial dari U terhadap X dan Y seperti ini. Turunan parsial U terhadap X, min 6XY. Turunan parsial U terhadap Y, 3Y kuadrat, min 3X kuadrat. Nah, menurut persamaan Cauchy-Riemann, UX itu sama dengan VY. Sama dengan min 6XY. Nah, kita kan mau mencari fungsi harmonik sekawan dari U. Berarti kita mau mencari V-nya. Nah, karena UX sama dengan VY sama dengan min 6XY, maka kita bisa mencari VY dengan menggunakan integralnya. Jadi, VY itu kan min 6XY. Maka V-nya itu sama dengan integral min 6XY dy. Integral dari min 6XY dy, itu kan integralnya sama dengan min 3XY kuadrat. Itu ya, karena diintegralkannya terhadap Y. Jadi dianggap 6X-nya ini konstanta, berarti tinggal min 6, ini ya, min 6X, ini dikalikan setengah Y kuadrat. Plus C gini ya. Berarti kan ketemunya min 3XY kuadrat plus C. Nah, C-nya di sini diubah menjadi bentuk HX. Fungsi dalam X. Karena fungsi dalam X kalau diturunkan terhadap Y itu kan sama dengan 0 juga gitu ya. Jadi C diturunkan terhadap Y itu juga 0. Nah, di sini C-nya dimisalkan sebagai HX. C-nya dimisalkan sebagai HX, seperti ini. Nah, selanjutnya, berarti kan Vx itu kita punya turunan dari min 3XY kuadrat ditambah HX diturunkan terhadap X. Di Vx ini kan do V do X, turunan V terhadap X. Jadi ini kita turunkan seperti ini terhadap X. Nah, padahal kita punya syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua itu UX sama dengan min Vx. Gini ya. Maka kita samakan UY
UY kan ini. Ini UY nih. UY sama dengan min VX. Sama dengan min ini. Gini ya. Jadi, kalau kita uraikan, akan ketemu H aksen X itu sama dengan 3X kuadrat. Nah, padahal kan V itu sama dengan min 3XY kuadrat plus HX. Kita butuh HX-nya itu berapa? Di sini kita masih punya H aksen. Sini. Berarti kita cari HX-nya dengan integral dari H aksen itu terhadap X. Jadi ketemu X pangkat 3 plus C. Sehingga diperoleh V-nya itu min 3X kuadrat plus X pangkat 3 plus C. Dapat dari mana? Min 3X kuadrat kan dapat dari sini nih. Nih, ya kan? Nah, HX-nya siapa? HX-nya adalah X pangkat 3 plus C. Seperti ini. Nah, VXY ini adalah fungsi harmonik sekawan dari U. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang fungsi harmonik sekawan. Semoga dapat dipahami. Untuk diskusi selanjutnya, kita lanjutkan di kolom komen di bawah atau melalui grup WhatsApp. Demikian penjelasan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.